وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ولناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan taufik dan hidayah, kudrah dan iradahnya kepada kita semua, sehingga masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohaniah kita. Selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Beliaulah yang telah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pengorbanan beliaulah yang telah membahagiakan kita, menolong kita semuanya, mulai di dunia sampai di hari akhirat nanti. Dikala manusia menimpa sesuatu persoalan di akhirat, dikala para anbiya yang lain takut kepada Allah, di dalam padang mahsyar nanti, di mahsyar semua para anbiya dikala melihat sebuah siksaan yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya Rasulullah lah yang berani untuk menolong umatnya. Sampai di saat-saat kita untuk menuju kepada sebuah tempat di atas titik Shiratal Mustaqim, Rasulullah lah yang berdoa di hadapan Allah, Allahumma sallim ummati, sallim ummati. Maka kita doakan bersama agar senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidah yang Allah berikan kepada kita jangan sia-sia dalam hidup ini, supaya inilah merupakan mahabbah dan jalan kita untuk bertemu dengan Rasulullah di hari akhirat nanti. Amin. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama, para pengajar-pengajar. Mereka lah yang membimbing dan mendidik kita agar kita menjadi manusia yang sukses, manusia yang selamat di dunia sampai di hari akhirat nanti. Ta'zim wa takrim saya yang pertama sekali kepada pimpinan kita Ma'had Mahmud, kepada seluruh kita yang hadir pada hari yang berbahagia ini, Pak Abang Ansari juga yang hadir, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi judul kita hari ini adalah tentang manfaat Ihya Ulumuddin di dalam masyarakat. Kita telah mengenal semua apa yang terkandung dalam kitab Ihya Ulumuddin. Intisari daripada Ihya Ulumuddin itu adalah tentang ilmu yang membahaskan tentang ilmu muamalah. Ilmu muamalah ada dua macam. Ada ilmu muamalah yang berhubungan dengan Allah, dan juga ilmu muamalah yang berhubungan dengan manusia. Di dalam kitab Ihya juga terkandung dua ilmu yang lain, yaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Maka berbeda dengan kitab-kitab fikih-fikih yang lain ataupun ilmu-ilmu yang lain. Karena dalam kitab Ihya inilah dua-dua ilmu dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali, ilmu syariat dan ilmu tariqah, ataupun ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Maka kita tidak meragukan lagi tentang manfaat yang kita dapatkan daripada kitab Ihya Ulumuddin ini, dikarenakan inilah jalan untuk menuju sebuah kesuksesan manusia. Kebahagiaan manusia yang sebenarnya adalah kebahagiaan di hari akhirat.
Sukses atau tidak suksesnya manusia tergantung dia nanti di hari akhirat, bukan sekedar di dunia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dilepaskan daripada azab api neraka jahanam dan dimasukkan di dalam surga, itulah merupakan orang-orang yang sukses. Hari ini banyak orang yang menganggap sukses itu karena hartanya, sehingga orang-orang yang punya harta, memiliki harta yang banyak, kita menganggap itu adalah orang-orang sukses dan orang-orang bahagia. Padahal kekayaan Qarun itu jauh lebih hebat daripada kekayaan manusia yang lain. Tidak ada manusia di dunia ini sampai hari akhirat setelah Qarun yang memiliki harta sebanyak harta Qarun. Kalau di sini orang jumpa harta dalam tanah masih dinamakan harta Qarun? Ada? Masih dinamakan harta Qarun. Kalau orang yang paling kaya sekarang di dunia ini, seandainya kita jumpa harta mereka, ada dinamakan dengan nama mereka? Tak. Tentu namanya tetap namanya harta Qarun. Itu sebagai bukti bahwa tidak ada manusia yang lebih kaya sekaya Qarun. Orang-orang yang hidup pada masa Qarun, mereka menganggap bahwa Qarun itu orang-orang sukses. Banyak ucapan-ucapan selamat terhadap Qarun. Banyak orang-orang yang menginginkan anaknya menjadi seorang Qarun pada masanya. Akan tetapi kalau sekarang ternyata Qarun itu bukanlah orang sukses. Kenapa Qarun itu bukan orang sukses? Padahal hartanya banyak. Karena hidup di hari akhirat, dia tidak termasuk orang-orang bahagia. Orang-orang yang celaka dan durhaka yang akan mendapat siksaan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh yang lain, Fir'aun itu merupakan orang-orang yang sangat luas jabatannya. Kekuasaannya melebihi daripada kekuasaan manusia yang lain. Tidak ada manusia yang hari ini punya jabatan, punya kekuasaan seluas jabatan atau kekuasaan Fir'aun. Orang-orang di saat itu juga menganggap bahwa Fir'aun itu merupakan orang-orang sukses, orang-orang bahagia. Nyatanya di akhir kehidupannya ternyata Fir'aun itu bukanlah orang-orang yang sukses. Anak-anak pada masa itu senang dia untuk menjadi seorang Fir'aun. Tapi kita mau mengikuti jejak Fir'aun? Tidak ada manusia yang muslim, yang Islam dia menginginkan dirinya sebagai Fir'aun. Kenapa? Jabatannya luas, kekuasaannya luas, jabatannya tinggi. Beliau sangat terkenal. Nikmat di dalam hidup, kehidupannya sangat mewah. Akan tetapi kenapa kita tidak setuju dengan Fir'aun itu? Karena dia tidak termasuk orang-orang yang di situ dua contoh itu bisa kita ambil sebuah intisari bahwa ternyata kesuksesan dan kebahagiaan itu adalah bukan karena harta dan jabatan, tetapi manusia yang sukses, manusia yang bahagia nanti kita setelah meninggal dunia, bagaimana kehidupan kita di masa yang akan datang. Itulah orang-orang yang sukses di hari akhirat. Rasulullah penuh dengan perjuangan dalam hidupnya. Para sahabat-sahabat dari sangat banyak harta yang dimiliki, beliau korbankan semuanya untuk kehidupannya. Dari seorang sahabat yang begitu luas, yang begitu banyak hartanya. Tafadhal. Afwan. Memang sahabat-sahabat Rasulullah mereka bukan orang-orang miskin. Abdurrahman Al-Auf, Utsman bin Affan, Siti Khadijah, harta yang dimiliki oleh Siti Khadijah separuh daripada harta kekayaan kota Mekah. Bukanlah mereka orang-orang miskin.
tetapi di dalam menjalani kehidupannya sampai akhir kehidupan, kisah sejarah Khadijah itu, beliau bahkan pakaiannya saja tidak ada lagi di tubuh beliau, bahkan pakaian yang lusuh, pakaian yang buruk, pakaian yang tidak bagus lagi yang beliau pakai di akhir kehidupan beliau. Kenapa beliau mau berkorban? Karena beliau mengingatlah persoalan hari akhirat. Yang beliau inginkan adalah rohaniyah, bukan jasmaniyah. Makanya kenapa Ihya Ulumuddin ini sangat bermanfaat bagi kita masyarakat? Karena intisari daripada Ihya itu adalah selalu membimbing oleh Imam Al-Ghazali adalah rohaniyah. Rohaniyah inilah yang bisa kekal sampai hari akhirat. Tubuh kita ini, kalau kita membuka kuburan, kubur dulu ya. Kalau kita membuka kubur-kubur yang ada di sekeliling kita, kita gali kuburan-kuburan orang-orang telah meninggal, semua jasad-jasad mereka tidak ada lagi. Tak ada lagi jasadnya. Semua sudah sirna. Tetapi apa yang kekal? Rohaniyah mereka sudah dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rohaniyah mereka yang sudah dipersiapkan oleh Allah, kalau rohaniyah mereka itu baik, maka semuanya jasmaniyah ini akan hancur. Sungguh sangat kita sedihkan manusia-manusia yang hidup di akhir zaman hari ini. Mereka lebih mementingkan rohaniyah mereka. Berapa waktu yang kita habiskan untuk kebutuhan jasmani kita? Makan. Berapa banyak waktu yang habis untuk makan? Kemudian kita buang kotoran itu berapa banyak? Sehari semalam 24 jam. Kalau para wanita-wanita, perempuan-perempuan lebih banyak lagi menghabiskan waktu untuk jasmani mereka. Salat berapa waktu yang kita habiskan untuk satu hari? 5 menit, 10 menit. Paham kira-kira? Tetapi untuk jasad kita, makan saja sudah berjam-jam. Inilah yang tidak diinginkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Akhirnya kita sibuk dengan memperbaiki rohaniyah kita, sementara jasmani kita, sementara jasmani ini akan hancur, akan sirna dan tidak berfungsi lagi. Kalau sekarang misalnya kita punya gratis, kita beli gula 1 kilo dikasih 27 kilo. Kira-kira berapa banyak orang yang hadir? Kita beli 1 kilo, kasihnya 27 kilo. Paham? Gula kita beli 1 kilo, dikasih 27 kilo. Ada gula subsidi. Gula subsidi. Nah, semua orang akan hadir. Tetapi jamaah itu sholat 1 rakaat, pahalanya 27 rakaat. Berapa banyak orang yang hadir? Siapa banyak orang yang ingin untuk mengambil gula subsidi sama orang yang hadir kepada jamaah. Subhanallah. Itulah pertanda kita hari ini lebih mementingkan kebutuhan jasmani kita. Padahal gula itu hanya beberapa tahun bisa kita pakai. Tetapi jamaah itu sampai kita sudah beratus-ratus tahun berada dalam kuburan, dia yang membantu kita sampai di hari akhirat nanti. Tetapi beras-beras murah itu yang 1 kilo dikasih 27 kilo, itu hanya beberapa hari sudah tidak punya lagi. Ini yang patut kita khawatirkan terhadap kita pada akhir-akhir kehidupan. Jadi manusia hidup ini adalah lebih banyak mereka menghabiskan waktunya untuk kebutuhan jasmani. Nah, kalau sakit sedikit aja tergores di tangan kita langsung berobat. Tidak sanggup seorang dokter, kita beralih ke dokter yang lain. Tidak sanggup untuk dokter-dokter yang dalam negeri, kita beralih ke dokter yang luar negeri. Kita menghabiskan dana yang begitu banyak, merelakan untuk kesehatan jasma, tapi rohaniyah kita hari ini. Akhirnya apa yang terjadi? Sehingga banyak rohaniyah manusia hari ini yang sudah banyak kotoran dan penyakit-penyakit yang kronis
yang tidak bisa diobati lagi. Jangankan kita untuk mengorbankan harta yang banyak, sedikit pun harta kita merasa berat untuk kebutuhan rohaniyah kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah umat-umat di akhir zaman. Begitu juga siapapun di antara kita hari ini selalu memikirkan tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani, akan tetapi kita tidak pernah memikirkan tentang kebutuhan rohaniyah kita. Akhirnya budak-budak yang kecil yang dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci dan bersih. Semua kita ini lahir suci dan bersih. Orang-orang jahat hari ini mereka juga orang-orang suci dan bersih. Tidak ada orang dilahirkan oleh Allah di dunia ini mereka dalam keadaan jahat, tidak. Ada manusia yang lahir dalam keadaan jahat, pemabuk? Enggak ada. Semua mereka suci, bersih hati mereka. Kullu mauludin, kata Rasulullah, yuladu alal fitrah. Semua mereka lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Laqad kharajtukum fi butni ummikum wa qalbukum tahir. Aku keluarkan kamu daripada perut ibunda engkau, hati mereka dalam keadaan suci dan bersih dan bercahaya. Tetapi siapa yang merosakkan mereka? Siapa yang menghancurkan mereka? Kenapa ada anak-anak hari ini, para remaja, mereka menjadi penjahat, menjadi pemabuk, menjadi orang-orang tidak berguna? Siapa? Illa abawahu yuhawidani wa yumajjisani wa yunasirani wa yumajjisani. Karena dua orang tualah yang telah menjadikan mereka sebagai Nasrani. Orang tua yang menjadikan mereka sebagai Yahudi. Orang tualah yang membawa mereka kepada Nasrani. Kenapa? Karena orang tua hanya membimbing dan mendidik jasmani mereka. Ada sebahagian penafsiran hadis tersebut. Orang tua itulah bukan sekedar ayah dan ibu, termasuk para guru-guru, termasuk para pengajar-pengajar, termasuk teman-teman para lingkungan-lingkungan. Mereka semua inilah yang membawa seseorang kepada Yahudi, yang menjadikan mereka sebagai Nasrani. Efeknya apa, saudaraku? Kita telah menghancurkan mereka bukan sekedar di dunia ini. Kita telah menghancurkan mereka. Mereka tidak berhasil di dunia menjadi manusia yang tidak bermanfaat, itu masih sangat sedikit. Tetapi dia yang diciptakan oleh Allah, manusia-manusia yang suci, akhirnya dia menjadi manusia durhaka dan disiksa selama-lamanya oleh Allah dalam neraka jahanam. Para orang tua, para guru-guru, para teman-teman sekalian, itu semuanya tanggung jawab mereka, dan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk pendidikan rohaniyah inilah Imam Al-Ghazali ini, untuk mengeluarkan manusia daripada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan. Kita selama ini lebih mengutamakan roh jasmani kita. Kita selama ini lebih mengutamakan kebutuhan jasmani kita. Maka untuk meninggalkan kebiasaan inilah Imam Ghazali mengajak kita untuk kita sedikit memperhatikan rohaniyah. Kita tidak dianjurkan untuk ibadat sehari semalam, tidak larut dalam beribadah, tidak. Supaya kita jadikan profesi kita ini menjadikan ibadah. Silakan kita memilih profesi, karena dimanapun profesi itu, di situ ada jalurnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadat itu, rohaniyah itu bukan sekedar kita sholat, ibadah yang pokok, tetapi dalam bekerja dalam segala aspek kehidupan manusia, itu adalah adanya ibadah. Maka luar biasa kalau manfaatnya kitab Ihya Ulumuddin. Saya kutip satu tulisan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pada bab Ajaibil Qalbi. Pada jilid 2 itu ada bab yang khusus yang menceritakan Ajaibil Qalbi, tentang keajaiban-keajaiban hati manusia yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali. Mungkin dari satu bab itu saja sudah sangat bermanfaat untuk manusia-manusia di dalam mengajak, di dalam memahami dan mengamalkan kitab Ihya Ulumuddin. Dalam satu bab saja. Karena kitab Ihya Ulumuddin itu ibarat lautan yang luas, yang banyak sekali mutiara-mutiara. Sedikit saja mutiara yang kita ambil sudah sangat bermanfaat. Apalagi sanggup kita mengambil seluruh mutiara-mutiara yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali.
Sebagai contoh saya umpamakan satu dalam kitab Ajaibul Qalbi, maka Imam Ghazali itu menjelaskan isi hati itu sangat luar biasa.